Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas kembali beberapa puasa sunnah. Yang pertama, saum yaumai al-itsnain wal khamis. Ini puasa yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, yaitu puasa Senin Kamis, ya. Sekalipun ini sudah menjadi istilah di kalangan kaum muslimin, menunjukkan, yang juga berarti menunjukkan keprihatinan, ya. Mereka Senin Kamis katanya, ya, menunjukkan bahwa mereka tidak punya apa-apa, harus berpuasa Senin Kamis. Tapi tidak. Ini adalah sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disunnahkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita laksanakan. Ya, apa keutamaan di balik puasa Senin Kamis tersebut? Ya, mari kita perhatikan, kita baca beberapa hadis yang diriwayatkan terkait dengan puasa Senin dan Kamis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kana aktsara ma yasumu al-itsnain wal khamis. Rasulullah paling sering, paling banyak berpuasa Senin dan Kamis. Faqila lahu, ya, lalu ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, ya, kenapa Anda kelihatannya sering atau banyak melakukan puasa Senin Kamis? Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal a'mal tu'radu kulla itsnainin wa khamis. Sesungguhnya amal itu diangkat, ya, setiap hari Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu likulli muslimin wa likulli mu'minin illal mutahajirain. Lalu Allah akan mengampuni dosa setiap muslim dan setiap mukmin kecuali orang yang saling berbencian, ya, saling bertengkar sesama saudaranya. Fayaqul akhirhuma. Maka Allah katakan, tangguhkan untuk mengangkat dosa, amal, ya, amal orang tersebut, ya, mengangkat amal orang yang berselisih dengan saudaranya. Di riwayat yang lain, tangguhkan hatta yastaliha, tangguhkan untuk mengangkat amal mereka sampai mereka kembali rukun. Rawahu Ahmad bi sanadin sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa fi sahihi Muslim, dan di riwayat kitab Sahih Muslim, annahu su'ila an saumil itsnain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala, lalu beliau menjawab, zaka yaumun wulidtu fihi, ya, hari itu, yaitu hari Senin, aku dilahirkan pada hari itu, ya. Jadi Rasulullah mengatakan, aku dilahirkan pada hari itu, maka saya sering-sering untuk melakukan puasa pada hari tersebut. Wa unzila alayya fihi, dan hari pertama di mana wahyu turun kepadaku, yaitu pada hari Senin. Ya, ini dua riwayat yang menjelaskan tentang puasa hari Senin dan Kamis. Ya, pertama bahwa Rasulullah SAW menyebutkan alasannya kenapa beliau sering-sering berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Beliau mengatakan bahwa kedua hari itu adalah di mana amalan seorang hamba diangkat pada kedua hari tersebut. Lalu Allah akan mengampuni dosa setiap muslim dan mukmin kecuali dua orang yang berselisih, ya, dengan saudaranya. Allah akan mengatakan, akhirkan, ya, tangguhkan untuk mengangkat amal keduanya sampai mereka rukun kembali. Kemudian hadis yang kedua, yaitu bahwa Rasulullah SAW, ya, salah satu tanda kesyukuran beliau bahwa pada hari Senin beliau dilahirkan,
dan pada hari Senin pula wahyu pertama diturunkan kepada beliau. Itu tentang puasa Senin Kamis. Kemudian puasa berikutnya adalah Siyam salasati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari dalam sebulan. Ini salah satu amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, berpuasa 3 hari dalam sebulan. Ya, bagaimana puasa 3 hari dalam sebulan itu? Kita lihat dalil-dalil yang membicarakan tentang hal itu. Yang pertama, Abu Dzar berkata, Abu Dzar Al-Ghifari berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri salasata ayyam al-bayd. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk berpuasa, ya, di setiap bulan 3 hari, yaitu ayyamul bid, ya, hari-hari putih. Yang mana hari-hari putih itu yaitu tanggal 13, 14 dan 15 bulan Qamariyah, ya. Jadi setiap tanggal 13, 14 dan 15 di bulan Qamariyah, ya, bulan Muharram, ya, sampai bulan Zulhijjah, ya, 12 bulan. Ada di pertengahannya hari-hari disebut dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih. Itu disunnahkan untuk berpuasa 3 hari tersebut. Ya. Waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya kasaumid dahr. Itu sama dengan puasa sepanjang tahun. Rawahun An-Nasa'i. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ya. Wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Namun ada riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa puasa 3 bulan tersebut, ya, tiga hari dalam sebulan tersebut tidak mesti pada hari-hari putih, ya, tidak mesti pada hari-hari putih. Terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata berpuasa 3 hari tersebut tidak bertepatan dengan hari-hari putih. Ya, wa jaa'a anhu sallallahu alaihi wasallam, dan datang atau ditemukan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yasumu minasyahri, bahwa beliau dalam sebulan itu biasanya puasa as-sabtu wal ahad wal itsnain. Ya. Beliau urutkan hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Yang mana saja dalam 4 pekan dalam sebulan itu, Sabtu, Ahad atau hari Senin, beliau melakukan puasa. Wa minasyahril akhar, dan di bulan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditemukan dalam riwayat bahwa beliau berpuasa as-tsulatsa wal arbi'a wal khamis. Beliau terkadang berpuasa memilih 3 hari, Selasa, Rabu dan Kamis. Wa annahu kana yasum, dan juga ditemukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa, ya, min ghurrati kulli hilal salasata ayyam. Beliau biasa memilih dari awal-awal bulan, setiap bulan, ya, awal-awal bulan salasata ayyam, 3 hari. 3 hari di awal bulan, ya. Jadi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 di setiap awal bulan beliau berpuasa. Wa annahu kana yasum, dan di kesempatan yang lain bahwa beliau terkadang berpuasa al-khamis min awal syahr, ya, hari Kamis pertama, ya, di awal bulan, wal itsnain alladzi yalihi, dan hari Senin berikutnya. Jadi pekan ini beliau, pekan pertama di setiap bulan beliau memilih hari Kamis di pekan pertama, kemudian pada pekan yang keduanya beliau memilih hari Senin, dan pekan berikutnya, ya, pekan yang ketiga beliau memilih hari Senin lagi. Jadi ini bentuk-bentuk puasa 3 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebulan. Jadi pertama
memungkinkan untuk kita berpuasa di hari-hari putih, yaitu tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 ya, di setiap bulan Qamariyah ya. Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang memilih ya, 3 hari, Sabtu, Ahad, Senin, dan terkadang beliau memilih Selasa, Rabu, Kamis, dan terkadang beliau memisahkan ya, terpaut satu pekan setiap puasa 3 hari tersebut. Hari Kamis pertama, kemudian hari Senin pada pekan yang kedua, dan hari Senin pada pekan yang ketiga. Ya. Kemudian bentuk puasa sunnah yang lain adalah siyamu yaumin wa fitru yaum. Ya, puasa sehari dan berbuka sehari. Atau yang lebih dikenal di kalangan kaum muslimin dengan puasa Daud. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, memanggil Ibnu Umar. Ibnu Umar itu merupakan salah satu sahabat yang sangat perhatian terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sangat perhatian terhadap ibadah. Ya. Beliau sering-sering memaksakan dirinya untuk melakukan ibadah-ibadah pilihan yang beliau telah pilih untuk dirinya, dilakukan secara kontinu. Namun terkadang cenderung kelihatannya ekstrim, ya, memaksakan diri, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang ingin menjelaskan bahwa agama ini bukanlah rahbanah, ya, tidak sama dengan agama selain kita yang memaksakan hal-hal yang di luar kemampuan. Agama ini adalah agama mudah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan bahwa tidaklah seseorang memaksakan kehendak pada agama ini kecuali pada akhirnya dia yang akan patah. Ya. Dan di hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sesungguhnya yang membuat umat sebelum kalian binasa itu adalah mereka bersikap ekstrim terhadap agama mereka, berlebih-lebihan dalam menerapkan syariat agama mereka. Jadi Rasulullah SAW peduli terhadap kondisi Ibnu Umar. Lalu beliau mengatakan dan memanggil beliau mengatakan, "Ukhbirtu annaka taqumu al-lail wa tasumun nahar." Saya dengar, wahai Ibnu Umar, bahwa kamu setiap malam qiyamul lail dan setiap hari berpuasa. Ya, setiap malam qiyamul lail dan setiap hari berpuasa. Qala, beliau berkata, ya, Ibnu Umar berkata, "Qultu ya Rasulullah." Saya berkata, "Wahai Rasulullah, na'am, betul wahai Rasulullah, saya melakukan itu." Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Fasum wa aftir." Ya. Yang harusnya yang kamu lakukan adalah kamu harus puasa kemudian buka, ya. Puasa dan buka. Wasalli wa nam. Ya. Kamu silahkan salat, tapi kamu juga harus tidur. Fa inna li jasadika 'alaika haqq. Karena sesungguhnya ya jasmanimu, ya, tubuhmu itu memiliki hak atas dirimu. Wa inna li zaujika 'alaika haqq. Ya. Istrimu juga memiliki hak atas dirimu. Wa inna li zaurika, ya. Dan sesungguhnya tamumu, ya. Bukan tidak biasa kita akan kedatangan tamu. Ya, bagaimana kalau bertepatan setiap hari kamu berpuasa dan kamu kedatangan tamu, ya. Tentu ketika engkau menghidangkan sesuatu kepada tamumu akan merasa risih ketika kamu menyuruh mereka makan dan kamu tidak makan. Ya, wa inna li zaurika 'alaika haq. Tamumu juga memiliki hak atas kamu. Ya.
Wa inna bihasbika an tasuma min kulli syahrin salasata ayyam. Cukuplah bagimu setiap bulan itu puasa 3 hari saja. Ya. Qala, lalu Ibnu Umar berkata, fasyadattu fasyadda alayya. Saya lebih minta diperberat, lalu Rasulullah perberat. Ya. Qala qultu ya Rasulullah. Lalu saya mengatakan, wahai Rasulullah, inni ajidu quwa. Saya mampu lebih dari 3 hari ya Rasulullah. Ya. Puasa 3 hari dalam sebulan terlalu ringan. Qala fasum min kulli jum'atin salasata ayyam. Kalau begitu setiap pekan puasalah 3 hari. Kalau kamu mampu lebih 3 hari dalam sebulan, setiap pekan puasalah 3 hari. Qala fasyadattu fashadda alayya. Lalu saya minta diperketat dan Rasulullah masih memperketat atasku. Qala qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwah. Ya Rasulullah, saya masih mampu untuk melakukan puasa 3 hari, lebih dari 3 hari dalam sepekan. Ya. Qala, lalu Rasulullah SAW menjawab, kalau begitu sum sauma nabiyyillahi Daud wala tazid alaih. Ya. Kalau begitu lakukanlah puasa seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Daud dan jangan tambah lebih daripada itu. Ya. Qultu ya Rasulullah wa ma kana siyamu Daud alaihi salam. Ya Rasulullah, bagaimana bentuk puasanya Nabi Daud alaihi salam? Qala kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabiullah Daud itu puasa sehari dan berbuka hari berikutnya. Puasa sehari, tidak puasa lagi, kemudian puasa lagi, dan begitu seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Dan dari sahabat Ibnu Umar juga ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ahabbus siyam ilallahi siyamu Daud." Puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Ya. Wa ahabbus salah ilallah salata Daud. Dan salat yang paling disenangi oleh Allah, salat sunat yang paling disenangi oleh Allah adalah salat sunatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfahu wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu. Beliau tidur setengah malam, kemudian bangun untuk qiyamul lail sepertiga, kemudian 1/6 kembali dia tidur. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dan beliau berpuasa sehari kemudian berbuka sehari. Ini riwayat yang lain yang menjelaskan tentang puasa sunat yang paling afdal, yaitu puasa Nabiullah Daud, bahwa beliau sehari berpuasa dan sehari berbuka, dan inilah tingkatan puasa sunat yang paling tinggi yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa sunnah Nabiullah Daud alaihi salam. Demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tentang puasa-puasa sunat yang disyariatkan dalam agama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.